Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Aulia Ramadhani dari kelas 11 TOI akan membawakan materi elektropneumatik. Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik murni yang mana prinsip kerjanya memiliki media kontrol menggunakan sinyal elektrik dan energi pneumatik sebagai media kerjanya. Sistem elektropneumatik dapat dibedakan dari tiga bagian yang berbeda. Ada tiga bagian, dari gambar berikut bisa kita lihat ada tiga bagian yang berbeda. Tiga bagian yang berbeda tersebut ada: satu, bagian input sinyal; dua, pemrosesan sinyal; tiga, output sinyal. Perbedaan elektropneumatik dan pneumatik juga terlihat dari penggunaan power supply dan komponen lainnya. Pneumatik hanya menggunakan udara bertekanan, tetapi elektropneumatik menggunakan udara bertekanan dan arus listrik 24 volt DC pada rangkaiannya. Pada rangkaian elektropneumatik, hampir tidak pernah kita menemukan rangkaian tunggal. Kebanyakan rangkaian elektropneumatik menggunakan rangkaian ganda. Pada sistem elektropneumatik terdapat 4 kelompok dasar, yaitu ada power supply atau unit catu daya, 2, elemen-elemen masukan seperti sensor, seperti limit switch dan tombol tekan, 3, ada elemen pemproses yaitu switching logic atau katup solenoid. Yang keempat ada aktuator seperti silinder, motor, dan katup kontrol akhir. Elemen utama elektropneumatik yaitu A. Unit catu daya listrik. Bagian kontrol sinyal suatu pengontrolan elektropneumatik akan disuplai melalui unit catu daya yang ada pada rangkaian. Fungsi dari unit catu daya yaitu penurunan tegangan dari tegangan AC menjadi DC, kapasitor 24 volt menjadi output. Kedua, penyearah yang mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Kapasitor pada output. Penyearah berfungsi untuk meratakan tegangan tersebut. Ketiga, regulator tegangan pada output dari unit catu daya diperlukan untuk menjamin agar tegangan output konstan tanpa dipengaruhi oleh aliran arus yang mengalir ke beban. Berikut di sini ada gambar simbol dari unit catu daya. Yang kedua ada tombol tekan dan saklar tekan. Saklar dipasang untuk mengubah pensaklaran antara NC dan NO pada rangkaian. Pada tombol tekan ada 3 kontak, jenis kontak yaitu 1, kontak terbuka secara normal atau yang kita biasa kenal sebagai normally open atau NO. Kedua, kontak tertutup secara normal atau NC. Yang terakhir ada kontak pemindah. Saklar batas atau limit switch. Limit switch diaktuasikan ketika suatu bagian mesin atau benda-benda kerja sedang dalam posisi tertentu. Dalam rangkaian pneumatik, biasanya limit switch digunakan untuk membatasi gerakan mekanik pada silinder antara maju dan mundur. Keempat, ada sensor. Sensor bekerja untuk mengukur informasi dan menerima sinyal dari input untuk dilakukannya pemrosesan. Biasanya digunakan pada rangkaian elektropneumatik untuk tujuan mendeteksi posisi ujung maju dan mundur dari batang piston atau torak saat mendorong silinder. 2, untuk mendeteksi adanya posisi benda kerja. 3, untuk mengukur dan memonitor tekanan. 5, ada solenoid. Solenoid merupakan komponen pneumatik yang bekerja berdasarkan input tegangan dan arus. Solenoid
biasanya menerima tegangan kurang lebih 24 volt dengan syarat tidak ada pembebanan dan arus yang diterima kurang dari 0,2 ampere. 6. Relay dan kontaktor. Relay dan kontaktor suatu saklar yang bisa digerakkan menggunakan elektromagnetik. Bila sumber tegangan diberikan pada kumparan solenoid, maka akan terbangkit suatu medan elektromagnetik yang mengakibatkan tertariknya armatur ke inti kumparan. Relay dan kontaktor memiliki fungsi yang sama walaupun bentuknya tidak jauh beda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.